Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Laila Fadilah Purnama Putri dan Mudrikah Diaul Haq akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran metode Yanbu'a. Pengertian dan sejarah Yanbu'a. Pengertian Yanbu'a. Metode Yanbu'a adalah suatu metode baca tulis dan menghafal Al-Quran. Untuk membacanya, santri tidak boleh mengeja membaca langsung dengan cepat, tepat, lancar, dan tidak putus-putus, disesuaikan dengan kaidah makhrajul huruf. Sejarah Yanbu'a. Timbulnya Yanbu'a adalah dari usulan dan dorongan alumni pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok. Di samping usulan dari masyarakat luas, juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimat, terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Mestinya dari pengasuh pondok sudah menolak, karena menganggap cukup metode yang sudah ada. Tetapi karena desakan yang terus-menerus dan memang dipandang perlu, terutama untuk menjalin keakraban antara alumni dengan pondok serta untuk menjaga dan memelihara keseragaman bacaan, maka dengan tawakal dan memohon pertolongan Allah, tersusun kitab Yanbu'a yang meliputi thoriqah baca tulis dan menghafal Al-Quran. Visi, misi, dan tujuan metode Yanbu'a. Visi metode Yanbu'a yaitu terciptanya generasi Qur'ani yang amali. Misi metode Yanbu'a yang pertama, menciptakan generasi ahli Al-Quran dalam bacaan dan pengamalan lewat pendidikan. Yang kedua, membumikan Rasul Usmani. Yang ketiga, memasyarakatkan mudarosah, idaroh, dan musyafahah Al-Quran dengan ahli Al-Quran sampai khatam. Tujuan metode Yanbu'a yaitu yang pertama, ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Yang kedua, nasrul ilmi atau menyebarkan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Yang ketiga, memasyarakatkan Al-Quran dengan Rasul Usmani. Yang keempat, untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang dari segi bacaan. Yang terakhir yaitu mengajak selalu mendarus Al-Quran dan musyafahah Al-Quran sampai khatam. Sistem pengajaran metode Yanbu'a ada dua, yaitu yang pertama klasikal. Kegiatan klasikal ini dibagi menjadi dua, yaitu klasikal besar dan klasikal peraga. Yang B, kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah kegiatan klasikal besar selesai, selanjutnya semua murid masuk ke kelas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Tahapan dan langkah-langkah penerapan metode Yanbu'a. A. Pemula. Kelas pemula ini dikhususkan untuk anak-anak kelas pra-TK, minimal anak usia 3,5 tahun. B. Jilid 1-5. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada kelas jilid 1-5. C. Al-Quran. Pada kelas Al-Quran ini dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan Al-Quran murni, juz 1-10, tingkatan Gharib, juz 11-20, dan tingkatan akhir, yaitu dengan tajwid, juz 21-30. D. Finishing. Kelas finishing ini terdiri dari santri yang sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz dan sudah menguasai materi tajwid, gharib, serta materi-materi penunjang lainnya. Kelebihan dan kekurangan metode Yanbu'a. Kelebihan metode Yanbu'a yang pertama, semua tulisan menggunakan Rasul Usmani, tulisan Al-Quran yang ditulis di atas perintah beliau sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 2. Semua bacaan Imam Shaf dari qiraat Imam Asim dari Thariq Syatibi yang dikenal dengan qiraah masyhurah diterangkan di dalam Yanbu'a. Yang ketiga, dengan memakai Yanbu'a berarti punya guru Al-Quran yang guru sanadnya mutasil atau sambung sampai Rasulullah SAW, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, adanya Al-Quran Al-Qudus
atau Rasm Utsmani yang sudah dilengkapi panduan wakaf dan ibtidak, sehingga bagi pemula yang walaupun belum mengerti artinya dilatih bisa wakaf dan ibtidak dengan benar. Yang kelima, adanya ijazah khusus, adanya ijazah amalan khusus untuk orang tua atau guru, adanya standarisasi tasawuf. Yang keenam, adanya rekomendasi Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Indonesia. Kekurangan metode Yen Bu A. Dari segi kepala TPQ, yang pertama, kurang adanya koordinasi rutin bagi guru-guru untuk menyeragamkan bacaan antar guru yang satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak diberlakukannya guru dalam pembuatan RPP karena hal ini akan menjadikan beban bagi guru. Yang B, dari segi guru, kesulitan guru dalam memahami dan menyampaikan materi Worib atau jilid 6, sehingga guru menyusun modul untuk memudahkan siswa. C, dari segi siswa, yang pertama perbedaan kecepatan kenaikan jilid, yang kedua kurangnya kesiapan mental dalam mengikuti pembelajaran, ketelitian, pembiasaan, dan latihan membaca sebelum pembelajaran berlangsung. C, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami tulisan dan syakal dengan menggunakan mushaf Utsmani. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.